Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Fikes Unmuh Jember episode kedua dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia tanggal 1 Desember dengan tema Equalize, dan kali ini kita akan ditemani oleh pakarnya yaitu Nurse Hendra Kurniawan, Eskep M.Ketrop. Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember yang membidangi penyakit tropis, yaitu salah satunya penyakit HIV/AIDS. Dan juga bersama saya Oki Yosiawan, mahasiswa Prodi S1 Ilmu Keperawatan yang akan memandu acara pada siang hari ini. Assalamualaikum Bapak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, Oki. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Sekarang kesibukannya Bapak selain di dosen, apa ada kesibukan lain? Alhamdulillah sedang menyusun disertasi tahap akhir ya, Oki ya. Jadi mohon doanya semoga lancar sehingga pada bulan ini juga ya saya juga bisa maju ujian sidang doktor. Amin. Dan nanti akan segera kembali lagi ke Fikes dan mengajar Oki kembali. Amin Bapak, amin. Oke Bapak, podcast hari ini kan temanya itu Equalize, dan itu juga podcast hari ini tuh memperingati Hari HIV/AIDS Pak, tanggal 1 Desember nih. Iya. Itu kan ada penelitian Pak yang kita baca terkait Indonesia ini ternyata di Asia Tenggara itu menempati posisi pertama Bapak terkait masalah HIV/AIDS-nya. Dan provinsi kita di Jawa Timur ini meningkati peringkat kedua Pak di Indonesia. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait peningkatan tersebut? Apakah ada suatu hal yang yang mendorong peningkatan tersebut atau bagaimana Bapak? Oke. Jadi secara konsep ya, Oki ya, dalam kita membentuk suatu sikap yang positif tentunya harus diawali dengan pengetahuan yang cukup. Jadi kan seperti itu kan, kalau ya, kita belajar tentang konsep ya, konsep sikap, jadi harus didahului dengan pengetahuan tentang segala sesuatu yang baik terlebih dahulu, supaya nanti sikapnya terbentuk. Nah dalam hal ini konteks kita, HIV/AIDS, di sini kan mengapa pertanyaannya yang seperti tadi Oki bilang tuh, kenapa kok negara kita di Asia Tenggara tahun 2022 menempati posisi 1 dibanding bahkan negara-negara yang lain di Asia Tenggara. Dan ironisnya juga di Jawa provinsi Timur kita ini, di Jawa Timur tuh posisi berapa? Kedua di Indonesia ya, Pak? Di Indonesia. Baik. Nah kembali lagi ke konsep dasar tadi bahwa ada faktor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut, mengapa negara kita Indonesia bisa menjadi number one in Southeast Asia ya, Oke ya, di Asia Tenggara dalam angka kejadian HIV/AIDS ya. Ya, itu mungkin bisa terjadi karena mungkin masih minimnya pengetahuan dari masyarakat Indonesia dibanding negara-negara yang lain. Mungkin kalau kita tahu ke-awareness-nya itu untuk membaca mungkin dalam hal literasi mungkin lebih tinggi daripada negara kita. Sehingga konteks pengetahuan mereka tuh lebih baik daripada negara kita. Sehingga sikap yang terbentuk dari negara-negara lain selain Indonesia ya, seperti Thailand, Vietnam, dan Singapura dan lain sebagainya, itu justru lebih baik dalam membentuk sikap untuk menghindari faktor resiko penularan HIV/AIDS. Ya seperti kita tahu loh, lah ya, bahwa orang Indonesia itu kan masih minim literasi, jarang membaca dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks HIV/AIDS sendiri bisa jadi pengetahuan mereka tentang HIV/AIDS itu sendiri, pola penularan, faktor-faktor yang beresiko dan lain sebagainya, itu juga masih rendah, masih minim dibanding negara-negara yang lain. Dan itulah yang mungkin melatar belakangi kejadian tersebut ya Bapak ya. Gitu. Berarti intinya tuh kita kurang membaca, kurang health literasinya itu kurang ya Bapak ya. Betul. Di Indonesia ini. Selain mungkin juga faktor-faktor di sosial media. Kalau Oki, saya tanya balik, sebagai anak muda ya, tentunya lebih muda dari saya kan ya. Setiap kita buka sosial media,
segala sesuatu kan terpampang di sosial media tanpa filtrasi. Siapa yang memfiltrasi, Oki? Yang berhak memfiltrasi itu siapa? Bapak. Pemerintah. Selain pemerintah, Kominfo, seperti itu. Selain pemerintah, kita sendiri. Kita sendiri ya, benar Bapak. Ya. Kalau kita misalnya buka Instagram, kita kan tidak menutup kemungkinan terpapar dengan hal-hal yang seperti itu, konten-konten yang menjurus ke arah sana dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara siapa yang tadi harus memfiltrasi sebelum kita bicara ke pemerintah, Kominfo dan lain sebagainya, sebenarnya kita sendiri yang punya tanggung jawab untuk memfiltrasi hal tersebut, hal-hal buruk, termasuk bagaimana cara kita memperkuat pemahaman keagamaan dan lain sebagainya ya, karena kita kan di Indonesia ini kan adalah negara yang beragama kan ya, ada 5 agama di Indonesia ini. Tentunya kita harus memperkuat hal tersebut di samping pengetahuan kita tentang HIV/AIDS itu sendiri. Berarti banyak ya faktor yang mempengaruhi. Banyak sekali. Terkait ya faktor pengetahuan, faktor agama juga sangat mempengaruhi berarti gitu Bapak ya. Oke, juga kembali terkait karena ada peningkatan di situ, mungkin pasti ada namanya Bapak kayak pengobatan seperti Bapak atau pencegahan dan lain-lain. Itu kami melihat ternyata hanya 79% Bapak yang orang itu sadar bahwa dia itu terkena HIV/AIDS, dan sedangkan pengobatannya itu yang sangat Bapak ya, yang mendapat pengobatan yang sesuai itu hanya 41% Bapak. Dan Indonesia ini sangat tertinggal, bahkan tertinggal dari negara tetangga kita, yaitu negara Kamboja. Nah, bagaimana menanggapi sikap seperti itu Bapak? Kami juga sebagai mahasiswa tahu seperti itu, cuma kami bingung untuk harus buat apa? Apakah harus buat petisi atau buat apa ke pemerintah itu supaya memajukan terkait pengobatan HIV/AIDS? Karena ini kita tahu kita mencetak rekor yang buruk seperti itu kan, bukan rekor yang baik itu nomor 1 Asia Tenggara itu. Oki pernah dengar nggak istilah fenomena gunung es? Nah, pernah dengar Pak, pernah baca. Fenomena gunung es itu kan kalau kita berbicara gunung es ya di lautan, yang nampak itu kan hanya puncaknya aja. Padahal kecil, di bawah itu mungkin besar sekali. Besar ya. Nah, HIV/AIDS itu sendiri itu fenomena termasuk dalam fenomena gunung es. Jadi yang kita nampak angkanya itu kecil, belum tentu merepresentasikan angka yang sebenarnya terjadi. Karena kenapa? Banyak faktor juga kenapa yang nampak hanya segitu. Seperti kita tahu bahwa HIV/AIDS ini kan dipandang sebagai penyakit kutukan. Yang penyakit kutukan, pokoknya negatif-negatif ya. Negatif-negatif, sehingga orang-orang yang melakukan perilaku berisiko, entah seperti yang tersering adalah perilaku seks bebas ya, itu enggan untuk memeriksakan dirinya apakah dia terinfeksi HIV/AIDS atau tidak. Nah, kalau kita berbicara tentang orang-orang yang melakukan perilaku beresiko, entah itu melakukan perilaku seks bebas atau penggunaan drugs, jarum suntik dan lain sebagainya, kenapa mereka enggan untuk memeriksakan dirinya gitu ya? Karena memang terkait dengan stigma buruk di masyarakat tentang penderita HIV positif. Oke, gitu ya. Sehingga mereka lebih memilih untuk nggak tahu apakah saya terinfeksi atau tidak, daripada saya tahu kemudian dicap buruk oleh masyarakat, atau yang kedua daripada saya tahu tapi mental saya down, nggak kuat daripada saya tahu kalau saya HIV positif ternyata. Dan itu memang yang harus dibenahi oleh kita, terutama ya tenaga kesehatan, jalan tenaga kesehatan, bahwa pada orang-orang yang berisiko tinggi tertular HIV/AIDS itu akan lebih baik mengetahui statusnya supaya nanti mendapatkan penata laksanaan yang sesuai, dalam hal ini pengobatan dengan antiretroviral. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya tanya ke Oki, lebih milih nggak tahu kemudian mati konyol dengan kondisi yang buruk atau tahu stres sesaat tapi nerima pengobatan dan hidup produktif setelahnya, Oki pilih yang mana? Ya pilih yang kedua Bapak, itu sangat jelas. Maksudnya kalau kita lihat juga kan pemikiran mati konyol dan nggak tahu apa-apa sebenarnya hanya ketakutan aja Bapak dalam diri kita, itu sebenarnya bisa diatasi. Tapi kenapa di masyarakat itu bisa berpikir seperti itu? Mungkin kalau dari saya sendiri pasti sangat memilih yang pilihan kedua Pak. Lebih baik stres sesaat, hanya sesaat saja Bapak. Terus
mendapati pengobatan dan sembuh, ada harapan sembuh, timbang yang nggak tahu, memilih nggak tahu, padahal dia dirinya sendiri tuh kayak ngerasa terjangkit. Iya. Dengan tanda-tanda yang sudah pasti kan dia buka HP loh, kok sama tanda-tanda saya seperti itu, tapi dia memilih nggak periksa dan mati konyol, itu nggak ada harapan sembuhnya. Nah di situ ada harapan. Hanya dua. Ya, kalau ada pilihannya itu dua. Pilihannya hanya dua dan Oki memilih yang kedua. Karena masih ada akan lebih baik ya kita menghindari faktor yang beresiko untuk tertular. Udah itu aja, karena kalau kita termasuk dalam kelompok yang tidak beresiko, ya kita udah nggak perlu ngapain kita periksa-periksa, kita masuk dalam kategori orang yang nggak beresiko. Sehingga kembali lagi ke awal bahwa yang dianjurkan untuk periksa VCT itu adalah kepanjangan dari Voluntary Counseling Test untuk mengetahui apakah kita reaktif atau enggak. Ya kita harus sadar bahwa diri kita itu melakukan kegiatan yang beresiko atau enggak. Nah kalau kita sadar bahwa diri kita enggak melakukan perbuatan tersebut, perilaku beresiko tersebut, ya ngapain kita mau periksa, kan seperti itu. Jadi kembali lagi ke sana. Jadi hendaknya untuk masyarakat bahwa yang merasa dirinya berperilaku tinggi untuk beresiko tertular penyakit HIV/AIDS, ya nggak usah takut-takut lah untuk melakukan pemeriksaan VCT. Karena itu masih ada harapan untuk masih sembuh, ada harapan. Timbang mati konyol nggak melakukan apa-apa ya Pak ya. Benar. Oke, untuk menanggapi stigma masyarakat yang takut untuk periksa itu, apakah ada suatu tindakan yang perlu dilakukan, maupun itu oleh tenaga kesehatan, maupun itu oleh pemerintah, maupun oleh pokok instansi yang terkait kesehatan tuh, apakah ada perlu tindakan awal atau bagaimana untuk merubah stigma tersebut, Bapak? Menurut Bapak bagaimana? Jadi kalau kita dihadapkan pada perubahan stigma buruk masyarakat tentang penyakit HIV/AIDS itu sendiri, bahwa yang terpenting adalah kita sebagai tenaga kesehatan nantinya pada saat terjun di komunitas, berinteraksi dengan masyarakat, atau mungkin nanti setelah Oki lulus dari Fikes Unmu Jember dan kerja dimanapun, entah di rumah sakit dan lain sebagainya, mulailah dari diri kita sendiri sebagai tenaga kesehatan untuk meminimalisir atau bahkan meniadakan stigma. Mulailah dari diri kita sendiri dulu. Jadi sebagai nakes itu kan garda terdepan ya untuk memberikan contoh ke masyarakat tentang bagaimana hal pola-pola tersebut, pola-pola kesehatan yang seharusnya dilakukan. Mulailah dari kita sendiri. Lah kalau perawatnya sendiri takut, benar Bapak, menghandle pasien HIV/AIDS atau berinteraksi dengan pasien HIV/AIDS dalam konteks yang tidak beresiko, bagaimana masyarakatnya, orang kita sendiri takut. Jadi mulailah dari diri kita sendiri. Gitu. Tentunya nanti juga didukung dengan pemberian informasi berupa penyuluhan, peningkatan pengetahuan kepada masyarakat tentang HIV/AIDS itu sendiri, Ki. Jadi seperti yang sudah kita sering dengar ya, jauhi virusnya, bukan orangnya. Benar. Jauhi virusnya dengan cara apa? Ya tidak melakukan tidak melakukan perilaku berisiko itu tadi. Unprotected sex with infected partners, ya, melakukan hubungan seks bebas, kemudian menggunakan jarum yang tidak steril, misalnya pakai narkoba dan lain sebagainya. Kemudian vertical transmission, penularan dari ibu ke babynya dan lain sebagainya. Jadi ya selama tidak termasuk dalam transmisi penularan HIV/AIDS, ya kita nggak perlu takut. Selama kita misalnya hanya sekedar berjabat tangan, berpelukan dengan pasien HIV/AIDS, ya kita nggak perlu risih sebegitunya. Asal di luar konteks perilaku beresiko itu tadi. Nah inilah yang menjadi faktor kenapa angka peningkatan HIV/AIDS itu tidak turun-turun gitu. Tidak turun-turun di Indonesia, dan cakupan pengobatan di Indonesia juga rendah. Karena kenapa? Untuk dapat pengobatan, Ki, ya, di Indonesia itu ada prosedur tertentu gitu. Ada prosedur tertentu. Yang jelas kalau orangnya HIV negatif perlu nggak dikasih obat? Nggak perlu. Ya nggak perlu. Makanya harus teridentifikasi positif dulu. Nah itu yang susah untuk membangun kesadaran untuk periksa supaya positif begitu. Itu yang susah ya Pak ya. Kalaupun ada, ini kenyataan yang ada di lapangan ya Ki ya, selama saya belajar tentang penyakit tropis khususnya HIV. Kalaupun ada orang yang tahu dirinya itu HIV positif, belum tentu loh Ki dia itu langsung mau melakukan pengobatan. Karena bukan tanpa alasan pengobatan antiretroviral itu kadang di awal-awal
itu ada efek sampingnya, tapi efek samping itu bisa diatasi seiring berjalannya waktu sebenarnya. Sebenarnya seperti itu ya Bapak? Iya, dan sebenarnya pemerintah kita tuh sudah cukup membantu dengan mengcover pengobatan antiretroviral untuk penderita HIV itu secara gratis. Padahal gratis ya? Padahal udah gratis, tapi kenapa masih enggan gitu loh. Jadi itu yang sebenarnya menjadi PR besar kita sebagai tenaga kesehatan nanti untuk mengedukasi masyarakat. Terutama masyarakat yang berisiko tinggi untuk melakukan pemeriksaan kalau sudah dinyatakan HIV positif, lanjutlah ke pengobatan. Sehingga hidupnya akan produktif seterusnya karena angka virusnya, jadi ya virus loadnya itu akan ditekan sama si obat. Jadi konteks sembuh dalam hal ini, sekarang tadi Oki kan bilang di depan itu kan ada kemungkinan untuk sembuh. Ada harapan untuk sembuh. Nah, dalam konteks HIV/AIDS di sini sembuhnya itu dalam tanda kutip. Jadi kalau kita pengobatan dengan antibiotik itu kan bakterinya kan mati. Ya mati sudah hilang jadi mayat. Tetapi kalau virus HIV dia ditekan nanti dengan pemberian antiretroviral, kemudian diberikan vitamin supaya daya imunnya tinggi sehingga virus loadingnya di dalam darah akan menjadi bisa sangat ditekan dan tidak menimbulkan gejala-gejala atau manifestasi klinis yang spesifik atau bahkan menimbulkan yang lebih berat seperti komplikasi itu. Jadi cukup produktif lah hidupnya. Tetapi juga yang menjadi penghambat ya untuk orang-orang Indonesia mungkin ya, karena saya kan orang Indonesia mengamati fenomena kenapa orang yang bahkan sudah tahu dirinya itu HIV positif enggan untuk berobat. Pengobatan ini seumur hidup Jadi kalau TB paru aja itu kan 6 bulan kan ya, pengobatan TB paru tuberkulosis. Kalau pengobatan penyakit infeksi yang lain 1 minggu itu kebanyakan kita sudah sehat, bosen kan dalam, apalagi ini seumur hidup. Nah, konsistensi itulah yang mungkin menjadi faktor penghambat orang Indonesia bahkan yang HIV positif enggan untuk melakukan pengobatan dengan antiretroviral karena udah ngebayangin di awal kalau efek sampingnya nanti aku bakal gini dan ini harus aku minum setiap hari sampai sepanjang hayat. Itu mungkin yang menjadi faktor kenapa cakupan pengobatan di Indonesia masih rendah. Gitu. Oke Bapak, berarti itu yang sangat mempengaruhi kenapa pengobatan di Indonesia itu sangat rendah. Iya. Oke, kembali HIV/AIDS ini tidak lepas juga yang tadi kita bicarakan stigma-stigma. Ada memang beberapa orang sudah berani Bapak untuk menyampaikan, untuk berubah dan lain-lain. Dan nah ini bagaimana di lingkungan masyarakat itu? Padahal Pak ini ada padahal yang terjangkit itu orang tuanya, kemudian anaknya itu mendapat stigma yang jelek dari masyarakat. Nah, padahal kan yang kita ketahui dari kita setelah perbincangan kita, jauhi virusnya, jangan orangnya. Nah itu ya sampai dijauhi secara sosial. Nah itu bagaimana mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi orang tua, bagaimana ketika orang tua terjangkit HIV kemudian mempunyai anak dan anaknya itu dikucilkan oleh masyarakat. Nah, bagaimana membangun atau bangun mental anak tersebut kembali Bapak untuk semangat, karena ya itu sedangkan orang tuanya aja punya kemungkinan dijauhi oleh orang banyak, bagaimana anaknya seperti itu Bapak. Bahkan di sekolah pun saling ejek mengejek tidak terhindar seperti itu Bapak. Bagaimana? Jadi sebenarnya yang ODIF ya ataupun ODA. ODIF itu kan kepanjangannya orang dengan HIV. Sedangkan kalau ODA orang dengan HIV/AIDS. Sebenarnya yang mereka butuhkan itu adalah rangkulan dari kita orang-orang yang sehat untuk mereka gitu loh. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa mulailah dari diri kita sendiri sebagai tenaga kesehatan, sebagai perawat untuk merangkul mereka, karena yang mereka butuhkan adalah sentuhan terapeutik, dukungan supaya mereka bisa merasa dihargai di masyarakat dan lain sebagainya. Diterima di masyarakat. Bukan berarti kan orang dengan HIV positif itu kan tidak bisa melakukan apapun. Mereka masih tetap bisa produktif, masih tetap bisa produktif melanjutkan pekerjaannya. Yang sekolah bisa tetap sekolah, yang kerja bisa bekerja kembali sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Nah,
poin penting seperti yang sudah tadi dijelaskan di depan adalah bagaimana kita sedikit demi sedikit nih, kita nggak bisa merubah secara total dalam keseluruhan dalam waktu yang singkat untuk supaya stigmatisasi itu hilang sama sekali, nggak bisa. Jadi bertahap. Membutuhkan waktu yang panjang juga dan mulailah dari diri kita sendiri. Ya, semoga podcast ini juga bisa memberi pencerahan bagi teman-teman di luar sana bahwasanya paling jelas itu jauhi virusnya, bukan orangnya, Bapak ya. Jauhi virusnya dengan cara menghindari resiko-resiko. Menghindari faktor-faktor resiko, ya. Betul. Oke, Bapak, terima kasih. Ini lanjut nih pertanyaan ya pribadi dari saya sebagai mahasiswa ya, Bapak ya. Bagaimana sih kontribusi mahasiswa ya, kan identik dengan dengan keingintahuannya, dengan organisasi yang menggebu-gebu, itu bagaimana kontribusinya dalam membangun stigma masyarakat yang lebih baik lagi terkait HIV/AIDS, membangun lagi agar HIV/AIDS ini bisa menurun. Itu kontribusinya bagaimana ya, Pak? Oke, jika ditinjau dari akademik ya, dunia akademik atau institusi pendidikan, tentunya kami memiliki kurikulum ya. Memiliki kurikulum yang sesuai dalam hal ini pada saat Oki masih semester 3 dibekali dengan materi selama 1 semester tentang keperawatan HIV/AIDS. Jadi itu salah satu kontribusi dari institusi pendidikan ya, untuk membangun bagaimana pola pemikiran dan pengetahuan mahasiswa sebagai calon tenaga kesehatan tentang HIV/AIDS itu sendiri, di mana kita itu sadar nantinya bahwa mahasiswa ini setelah lulus akan menjadi change agent bagi komunitas di masyarakat tentang stigma buruk pada pasien dengan HIV/AIDS. Dan di samping itu kan kita Fikes juga ada Forbits ya, kemarin itu ya, forum bersama peduli HIV/AIDS. Kira siapa tuh ketuanya? Saya, Pak. Oh, kamu sendiri. Oh iya, saya lupa. Ketua Forbits. Nah, nanti memang ditunggu kiprahnya Forbits ini bagaimana nanti dalam mendukung pemerintah untuk menekan angka kejadian HIV/AIDS supaya Jatim nggak berprestasi lagi. Itu Indonesia turun lagi prestasinya dalam HIV/AIDS gitu loh, nggak jadi nomor satu lagi. Gitu, Ki. Siapa ya, semoga dengan kiprahnya kami sebagai mahasiswa di organisasi Forbit dan dengan pembekalan kurikulum di universitas, khususnya Universitas Muhammadiyah Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Ilmu Keperawatan, dapat menurunkan angka atau prestasi tadi ya, Bapak ya, dalam Asia Tenggara dan bisa menjadi agen perubahan stigma-stigma yang buruk bagi masyarakat. Oke, Bapak. Paling terakhir sebelum penutup podcast kita, Bapak, apakah ada pesan untuk penonton di luar sana terkait stigma HIV/AIDS? Yang pertama tadi sudah sering kita gaungkan ya, jauhi virusnya bukan orangnya. Benar. Kemudian jangan minim literasi. Selalu tingkatkan pengetahuan kita khususnya tentang HIV/AIDS supaya pengetahuan kita bagus, yang nantinya akan berujung pada sikap kita dalam menanggapi kejadian HIV/AIDS atau kasus HIV/AIDS juga akan terbentuk sikap yang positif. Itu saja mungkin pesan untuk masyarakat. Itu aja. Oke, itu tadi bincang-bincang saya bersama Bapak Hendra terkait HIV/AIDS dengan tema Equalize. Semoga dapat mencerahkan teman-teman di luar sana terkait stigma-stigma HIV/AIDS. Oke, sampai jumpa di acara podcast kami selanjutnya, dan saksikan terus karena kenapa di dalamnya adalah memuat pengetahuan terbaru dan terkini. Dan jangan lupa subscribe dan komen, like juga ya, jangan lupa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.